Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helda dari lokal TBA 5B. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah atau cara-cara penggunaan SPSS dalam uji analisis deskriptif, deskriptif score step, dan uji chi-square. Sebelum kita ke langkah-langkah, saya akan menjelaskan apa itu analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah bagian dari statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa bermaksud menganalisir atau membuat kesimpulan, tapi hanya menjelaskan kelompok data itu saja. Nah, analisis deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan suatu hal apa adanya. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah pada SPSS. Untuk uji analisis deskriptif, sekarang nampak pada layar, pada name itu kita ketik nilai. Nah, untuk kolom desimal kita ubah menjadi 0 agar data yang diinput tidak ada koma di belakangnya, supaya hasilnya dibaca lebih mudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke data view. Nah, untuk memperoleh nilai, kita bisa mengcopy dari nilai yang sudah kita punya. Kita paste nilai yang sudah kita copy. Nah, selanjutnya lalu kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, lalu deskriptif. Kemudian nilai ini kita pindahkan ke variabel. Nah, setelah itu lalu klik option. Di sini tergantung si penguji ingin mencentang yang mana. Di sini saya mencentang min, minimum, maksimum, dan rank. Kemudian klik continue. Lalu setelah itu klik OK. Nah, pada tampilan hasil uji analisis deskriptif ini tampak tabel seperti berikut ini. Bisa kita lihat bahwa N ini adalah jumlah responden pada setiap kelas, yaitu 20 orang. Kemudian rank, di sini jarak pengukuran antara nilai tertinggi dengan nilai terendah, yaitu 32. Kemudian minimum ini menunjukkan nilai terendah dari suatu data, yaitu 63. Untuk maksimum menunjukkan nilai tertinggi dari suatu data, yaitu 95. Untuk min ini menunjukkan rata-rata skor dari variabel tersebut, yaitu 81,15. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah deskriptif cross step dan uji chi-square. Sebelumnya, deskriptif cross step itu ialah menyajikan data dalam bentuk tabulasi yang meliputi baris dan kolom.
yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara baris dan kolom tersebut. Variabel baris dan kolom adalah variabel independen dan data yang digunakan berskala nominal dan ordinal. Sedangkan uji chi-square adalah satu sampel bisa digunakan untuk jenis data yang bersifat kategorik. Tujuan uji chi-square adalah untuk menganalisis adanya hubungan atau perbedaan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya, serta untuk menguji pengaruh antara dua variabel yang mempunyai skala data kategori, nominal atau ordinal. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah uji Chrestep dan chi-square pada SPSS. Nah, pada kolom name bisa kita ketik yaitu jenis kelamin atau JK. Kemudian prestasi kerja atau PK. Kemudian pada kolom desimal kita ubah menjadi 0. Lalu pada label kita tulis jenis kelamin. Kemudian prestasi kerja. Setelah itu pada values kita isi dengan untuk jenis kelamin kita isi 1 yaitu laki-laki, kemudian 2 itu perempuan. Kemudian untuk prestasi kerja itu 1 dengan label rendah, kemudian 2 dengan label sedang, kemudian 3 dengan label tinggi, kemudian oke. Nah, setelah itu lalu kita ke data view. Nah, untuk memperoleh nilai ini kita bisa mengambil data yang sudah kita punya, yaitu jenis kelamin. Kita copy. Makanan. Nah, setelah itu klik analyze, kemudian descriptive statistik, lalu Chrestep. Masukkan jenis kelamin ini ke row, kemudian prestasi kerja ke kolom. Kemudian setelah itu lalu klik statistik, karena kita ingin uji chi-square lalu kita centang di sini, kemudian continue, lalu oke. Nah, jadi hasil dari SPSS ini dapat kita lihat pada tabel di sini, yaitu pada jenis kelamin. Nah, di sini jenis kelamin laki-laki yang prestasi kerjanya rendah itu ada 9 orang.
Yang prestasi kerjanya sedang ada 4 orang, prestasi kerjanya yang tinggi ada 4 orang. Kemudian untuk perempuan yang prestasi kerjanya itu rendah ada berjumlah 4 orang, yang prestasi kerjanya sedang itu ada 5 orang, dan prestasi kerja yang tinggi ada 4 orang. Nah, untuk tabel uji chi-square di sini untuk melihat uji chi-square itu, jika nilai asumsik itu lebih kurang dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Jika nilai asumsiknya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Sedangkan jika nilai asumsiknya lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Nah, di sini nilai asumsik ada 0,466. Jadi 0,466 ini lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dan kolom. Nah, mungkin sampai di sini penyampaian dari saya tentang uji analisis deskriptif, cross step, dan uji chi-square. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.